Project. Nah, wow, ini perdana Umi live di YouTube ya, nampengin ini siapa sih di balik channelnya Umi Project. Nah, ini nih. Jadi hari ini insya Allah Umi mau share ataupun berbagi pengalaman Umi waktu itu ini vaksin. Jadi di hari Jumat kemarin Umi itu udah selesai vaksinasi yang pertama, yaitu di Masjid Mujahidin. Nih berikut suasana pertama kali Umi pas masuk ke lokasi masjid. Jadi alhamdulillah rame juga teman-teman ataupun masyarakat umum yang hadir pada saat itu. Nah, ini adalah suasana pas di Masjid Mujahidin, dan ini juga suasana pas ngantri. Rapih banget dan teratur banget dan sangat jaga jarak banget ya. Dan ini suasananya. Nah, rapih banget ya. Rame juga ya, ternyata orang itu, masyarakat umum itu udah sadar ya, udah sadar pentingnya vaksinasi. Jadi alhamdulillahnya rame juga yang ikut untuk berpartisipasi ataupun ikut untuk mensukseskan vaksinasi. Jadi mudah-mudahan si virus, si cocorna atau corona itu segera pergi dari muka bumi ya. Kita doain sama-sama ya semuanya ya, saling support, saling dukung, amin. Nah, kali ini suasana waktu Umi ngantri. Jadi Umi datang ke situ waktu itu tuh jam 8 pagi, hari Jumat jam 8 pagi, nyampe di lokasi Masjid Mujahidin di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi pertama kali Umi masuk itu Umi disodorin sebuah formulir ya, formulir pendaftaran. Nanti akan diisi kayak screening awal, apa aja sih yang seminggu ini ataupun 2 pekan ini kita ngapain aja, ada nggak kontak sama saudara ataupun keluarga yang terpapar COVID gitu. Kemudian mencantumkan riwayat penyakit, baik itu penyakit berat, penyakit kronis, itu pokoknya kita, nah ini penting ya, penting buat teman-teman untuk menyampaikan secara jujur gitu, secara jujur kondisi teman-teman. Jadi kalau memang punya riwayat penyakit, sebisa mungkin teman-teman harus sampaikan, gak apa-apa gitu. Jadi biar bisa jadi pertimbangan dokter untuk apakah teman-teman itu bisa vaksin atau enggak. Nah, ini contoh ya, contoh formulir yang perlu diisi. Nah, ini lengkap banget. Kita ngisi datanya itu sesuai dengan KTP yang di atas. Kemudian ini screening di bagian bawah ini kita isi juga. Apa-apa saja pertanyaannya harus dijawab secara jujur. Ngantri beberapa lama tadi, udah ngantri dari pagi itu lumayan ini ya. Alhamdulillahnya di Masjid Mujahidin ini dikasih area 2 sisi gitu, ada 2 tempat antrian. Jadi ada 2 antrian, jadi memudahkan sekali untuk kita yang misalnya punya keluarga, punya anak atau apa, jadi agak cepet nih ngantrinya, jadi nggak bertumpuk-tumpuk, dan jadi di kursinya tuh diatur jaraknya, jadi nggak ngumpul dempet-dempetan gitu. Dan juga yang paling penting adalah jangan lupa pakai masker gitu. Nah, ini pas Umi dipanggil di meja screening yang kedua, yaitu ngecek tekanan darah ataupun tensi ya, ditensi dulu sama dokternya. Kemudian ada nanya atau persetujuan gitu, ada tanda tangan bahwa kita setuju untuk divaksin. Ini di meja yang kedua ya, setelah antri. Ini tataran tuh. Kalau yang masih nakal Pak.
dari meja yang kedua, setelah screening yang awal, Umi disuruh untuk ngasihkan formulir itu ke meja vaksinasi ataupun meja yang ketiga, tahap 3. Nah, ini nanti disuruh antri lagi nih, nanti akan dipanggil sama Pak dokternya. Nanti di sini di meja yang ketiga ini, di meja vaksinasi, Umi waktu itu ditanya banyak sekali sama Pak dokternya. Jadi kebetulan Pak dokternya itu nanyain secara ini ya, detail ya, apa aja riwayat penyakit, dan ini harus tetap ya, harus jujur dan jangan bohong dengan kondisi. Kalau misalnya lagi demam, lagi nggak enak badan, kalau bisa ditunda dulu untuk vaksinasi. Jadi tim dokter itu menanyakan kepada kita apa aja sih dalam seminggu ini yang kita rasakan, kemudian apakah kita mengkonsumsi obat secara teratur, misal ada penyakit kronis seperti penyakit jantung ataupun darah tinggi, kemudian ginjal, gangguan ginjal, yang mana orang tersebut masih konsumsi obat secara rutin sampai saat ini. Jadi kalau misalnya yang punya riwayat penyakit kronis seperti itu dianjurkan sama dokter untuk tidak vaksinasi. Karena apa? Karena kata penjelasan Pak dokternya, kalau misalnya kita masih mengkonsumsi obatnya, itu tidak akan menghambat efektivitas kerja dari vaksin. Jadi kalau misalnya obat-obat kimia yang ada dalam tubuh kita yang kita konsumsi itu akan memperhambat gitu ya efektivitas vaksin. Tiba saatnya Umi waktu itu dipanggil namanya untuk melakukan vaksin. Alhamdulillahnya dari rumah itu Umi sudah mempersiapkan segala halnya. Yang pertama, Umi harus menyiapkan mental dulu nih. Kita harus siap nih mau divaksinasi. Jadi benar-benar sudah secara sadar ingin melakukan vaksin. Yang kedua, teman-teman harus udah sarapan. Jadi penting banget nih sebelum berangkat untuk vaksin, teman-teman harus sarapan dulu. Jangan dibiarkan kondisi badan itu dalam keadaan kosong gitu ya perutnya ya. Terus takutnya nanti lemes gitu pas divaksin Nah, kenapa harus siapkan mental? Karena nanti pas di lokasi teman-teman itu jangan sampai deg-degan parah gitu. Ntar bisa nyebabin tensi jadi naik. Kemudian kalau naik itu biasanya disarankan sama dokternya tuh tidak dulu untuk divaksin. Terus kalau misalnya udah menyiapkan mental kan nanti pas divaksin itu kita udah secara sadar nih kan pengen vaksin gitu ya. Jadi kalau misalnya ada muncul KIPI ataupun gejala-gejala lain setelah vaksin itu kan sepenting itu untuk mengetahui apa aja sih gejala penyakit ataupun gejala-gejala pasca imunisasi atau KIPI-nya. Jadi seperti misalnya teman-teman Umi itu ada yang misalnya ngantuk berat, misalnya ada yang lapar, kemudian ada yang muncul ruam di area bekas suntikan gitu. Ini adalah suasana ketika vaksinasi. Jadi ini bukan Umi ya yang di video, ini bukan Umi, kebetulan karena Umi perginya sendirian jadi nggak bisa ngerekam Umi, ngevideoin Umi pas lagi vaksinnya. Ini rasanya tuh pas Umi divaksin tuh rasanya nggak sakit sama sekali ya, rasanya kayak biasa aja sih gitu, maksudnya nggak yang kata orang tuh panas, sakit gitu. Alhamdulillah, akhirnya Umi sudah selesai vaksinasi yang pertama. Nah, setelah vaksin ini, vaksin ulang nggak sih? Nah iya, ada vaksin ulang yang namanya nanti mungkin sejenis booster gitu ya. Vaksin yang kedua nanti mungkin jaraknya sekitar hampir 1 bulan ya dari jarak vaksin yang pertama. Informasinya tadi Umi dapat vaksin jenis AstraZeneca ya. Jadi alhamdulillah dapat kesempatan juga dapat kuota. Di Pontianak ini alhamdulillahnya itu teman-teman atau masyarakat itu berbondong-bondong sekali untuk bisa vaksin nih, sampai misalnya dari pemerintah atau dari Pemkot ya ngadain vaksinasi massal gitu ya, selalu saja kuotanya penuh. Jadi beberapa teman-teman juga ada yang sampai nggak kebagian. Mungkin juga ini sih
merasa gimana gitu ya, misalnya ada yang punya bayi di rumah atau yang punya anak terus repot gitu ya, nggak mau antri lama. Nah, nanti informasinya kan banyak sekali nih, ada yang bisa daftar secara online gitu nanti, ataupun bisa langsung datang ke lokasi vaksin. Itu awal-awal banget gitu, mungkin sekitar jam 7 gitu udah datang untuk mendapatkan formulir vaksinasi. Oh iya teman-teman, sebagai informasi bahwa vaksin ini insya Allah aman ya, dan juga halal. Sudah dinyatakan halal oleh lembaga halal ya, MUI ya. Jadi insya Allah ini ikhtiar kita untuk bisa memunculkan kekebalan tubuh. Jadi harapannya setelah vaksin ini kita akan memunculkan kekebalan tubuh dari kita ya. Kemudian untuk menjalankan imunitas dari lingkungan juga. Alhamdulillah Umi sih sebenarnya alhamdulillah sekali sih, ini apalagi akhir-akhir ini kan dapat kabar bahwa kasus dari COVID itu meningkat tajam itu pasca Lebaran kemarin gitu. Apalagi ini banyak sekali rumah sakit yang sampai kolaps. Aduh, kasihan banget kan sama tim medisnya. Mereka itu udah berjuang, masih aja dikambing hitamkan kan. Masih banyak juga netizen ataupun masyarakat umum yang menyatakan bahwa rumah sakit itu mendapatkan keuntungan, padahal mereka itu mempertaruhkan nyawa loh kerja di sana. Pokoknya apapun itulah ya, baik yang mau vaksin atau enggak, itu sih terserah sama teman-teman. Maksudnya itu adalah hak masing-masing ya. Jadi gitu. Jadi terserah ya buat teman-teman yang ini, sebenarnya terserah sih untuk keputusan vaksin atau enggaknya, itu sebenarnya terserah untuk teman-teman semuanya. Tapi Umi secara pribadi, seorang ibu, seorang istri juga, dan di masyarakat gitu ya, berkumpul sama masyarakat itu ngerasa itu penting banget untuk kita vaksinasi. Nggak sakit kok insya Allah. Pesannya untuk teman-teman semuanya, teman-teman Umi, sahabat Umi dimanapun berada, tetap ya pakai protokol kesehatan. Kemudian kalau misalnya mau keluar itu harus pakai masker ya, jangan lupa ya. Kemudian jangan lupa kalau misalnya udah sampai ke rumah itu cuci tangan, kemudian atau bisa mandi, ganti baju, apalagi yang misalnya di rumah itu punya orang tua ataupun punya anak-anak kecil gitu. Ini kita sama-sama ya, sama-sama support, semoga virus ini segera pergi dari dunia ini, dari Indonesia. Kita berdoa ya, semoga minimal lah kita bisa itu berdampingan hidup dengan virus, tapi kita itu udah paham ya bagaimana penularannya. Jadi kita itu bisa wanti-wanti ataupun bisa menjaga diri kita sendiri dan juga keluarga kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa ya support channel Umi ini dengan cara di subscribe, kemudian di like, kemudian di komen. Jangan lupa di share jika ini kontennya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.